Teknik yang pertama adalah cara duduk. Jadi cara duduknya bersila, kaki kanan diangkat. Ya kayak Pak Rosid. Orang tua. Biasa panggilan nasi garam. Nah, enak kan? Nah, jadi ya posisi teknik. Kalau kamu nggak kayak gitu nanti nggak susah. Ya betul. Ya, jadi teknik pertama caranya duduk adalah kaki sebelah kanan diangkat. Nah, posisi tangan, ya posisi tangan rileks. Posisi tangan rileks. Ini contoh saya duduk ya. Posisi tangan mau begini silahkan, mau begini silahkan, mau ditaruh di tengah silahkan, bebas. Di posisi tangan bebas. Posisi punggung itu tegap, jangan duduk. Ya kelihatan. Ya, kayak ini. Posisi punggung tegak. Nah, terus pandangan mata ke depan. Ya, pandangan mata ke depan, rileks ya. Jadi nanti yang boleh tekan hanya ya. Tarik nafas lewat mulut, buang lewat hidung seperti tadi yang sudah saya ajarin. Tarik nafas yang panjang semaksimal mungkin, dipaksakan, ditahan semaksimal mungkin, dipaksakan, dikeluarkan semaksimal mungkin, dipaksakan, terus ditahan dulu sebelum ambil nafas. Nah ini yang paling penting ya. Ini kalau di dalam Cina disebut Qi. Paham ya? Itu kalau dia mengistilahkan seperti itu. Nanti unsur api di dalam tubuh kita akan nyala. Ya, unsur api dalam tubuh kita akan nyala. Nah, ketika itu bereaksi, tubuhmu akan panas. Ya, dan paru-paru kita akan kuat sehat. Insya Allah yang mengakibatkan virus flu, virus yang lain, insya Allah akan hilang langsung seketika. Ya, ada yang flu, gejala-gejala, nanti kita rasain ya. Saya contohin dulu ya sekali. Ya, saya contohin sekali ya. Paham? 2 kali naik nafas. Enggak, ini satu kali proses. Paham? Jadi terus berjalan minimal 15 menit. Jadi satu kali proses itu ya sudah panjang waktunya. Ada berapa menit tadi? 1 menitan aja. Jadi latihan seperti ini diulang-ulang sampai minimal 15 menit. Kamu kuat setengah jam, kamu akan bercucuran sekali. Saya baru sekali ini langsung puana semua. Ya, jadi tekniknya pertama tarik nafas yang panjang sekuat mungkin, dipaksakan sampai maksimal, ditahan sampai maksimal, dipaksakan, terus dikeluarkan sampai maksimal. Setelah habis nafasnya ditahan, jangan ngambil dulu. Seberapa lama nahannya sampai maksimal dipaksain. Nah, setelah benar-benar sudah nggak kuat baru tarik lewat
mulut seperti awal tadi, terus berjalan seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Awalnya tarik nafasnya biasa aja kan? Ya maksimal. Kali proses gitu ya. Kan 2 kali terus berjalan terus. Apa namanya? Tarik, tahan, keluarin, tahan, tarik, tahan, keluarin, tahan, terus berjalan terus sampai 15 menit minimal. Tapi kalau nanti kita paling Tapi telatnya tadi kelihatannya proses keduanya itu lebih cepat pembuangan ya Pak. Jadi pas Bapak tadi kan narik agak lama ditahan tuh. Maksimal habis baru Bapak buang. Maksimal habis tarik, habis itu baru kayak Bapak tuh yang keduanya. ya kedua saya harus nerangin. Iya, oh gitu. Soalnya ada pas keduanya. Paham ya? Jadi yang kedua tadi itu contoh saya mau nerangin bahwa yang pertama saja tadi prosesnya. Kalau saya lanjut nanti kamu nonton. Paham ya? Ya, paham. Ada pertanyaan? Sur? Paham? Harusnya Gantian tuh baik. paham ya? Oke. Kalau paham, tarik nafas. Kita coba 1 kali dulu, 2 kali ya. Kita coba 2 kali. Jadi tarik, tahan, lepas, tahan, tarik, tahan, lepas. Paham ya? Kita coba 2 kali proses tarik. Kalau nanti saya lihat sudah paham, baru nanti kita lanjutkan. Oke. Ada pertanyaan? Ya mulai. Yang bisa pakai lidah, yang tidak bisa pakai lidah pakai gigi. Jadi kalau terlalu longgar kamu nariknya, kamu bisa keselak. Jadi fungsi ini itu fungsi termasuk pengereman. Oke, sekarang saya mau lihat Pak Tulus mau coba pakai apa? Pakai gigi. Coba. Nah, sekarang los mana? Coba. Tarik coba. Nah, beda nggak? Enak mana? Kayak gigi. Nah, jadi salam tekniknya kamu bisa betul. Paham ya? Oke. 1, 2, 3. Normal, posisi mulut normal. Saya akan menerangkan kayak itu teknik minum, relax, posisi ditahan di dada, perutnya ini ciri-cirinya kamu pegang tuh lembek. Nah, tidak terlalu kaku. Yang lembek kalau masih kaku, agak dibungkam sedikit. Nah, biar aja. Jadi nyimpennya di dada. Napasnya disimpan di dada, bukan perut. Oke. Pandangan mata lurus ke depan, nggak boleh merem. Pandangan lurus ke depan. Terus posisi tangan bebas. Sekali lagi ya, latihan ini nggak boleh keluarin dulu. Keluarin dulu. Latihan ini nggak boleh bercanda. Nanti kalau latihannya bercanda, kamu bisa keselak. Ya yang lain ketawa, kamu bisa keselak dulu. Ya, jadi coba lebih serius. Nanti kalau nggak serius, usah berapa kali? 100. 5. Pasti masih nafas tapi kalau nggak bisa dikeluarin. 100 gitu. Jadi jangan bercanda sekali lagi. Kenapa mata nggak boleh merem? Kita harus melek. Ini urat wajah ini harus relax, nggak boleh tekan. Relax. Yang boleh tekan hanya dada, hanya buat nyimpannya. Berarti proses penahanan itu tergantung masing-masing, Pak. Contoh saat penahanan, misalnya saya kuat nahan napas saya 5 menit. Si Pin misalnya si Adit cuma 2 menit, ini 3 menit gitu kan. Iya, nanti kalau sudah nggak kuat keluarin, ya. Nggak harus nunggu apa-apa. Keluarin pelan-pelan, terus ditahan, terus tarik lagi. Sampai sehabis-habisnya dibuang. Ya, kita contohnya nih, tarik, tahan, keluarin, tahan, terus tarik, tahan, keluarin, selesai. Kita contohnya seperti itu dulu, paham? Ya. Jadi usahakan ya serius ya. Ini nanti kalau kamu sudah ngerasain 1 kali, nanti kamu akan ketagihan. Karena di tubuh akan sangat. Kalau bisa Anda sentil 1 orang
Ya, oke ya. Yuk, fokus ya. Iya, fokus. Ya. 1, 2, 3. Untuk lebih rileks tuh tubuh digoyang-goyang biar di apa namanya diri kita rileks. Gimana Bib? Tuh, ya udah dengarkan. Yang pokoknya yang sungguh-sungguh serius, kamu latihan sekali ini saja, itu minimal jangan perintah. Ngerasain hawa panas keluar ya? Jadi ngerasain nggak? Rasain. Apa sih? Pengen tadi leher. Rasain. Rasain. Ya tadi leher. Pakai apa ya? Terus? Iya. Ingat Pak. Nah, itu baru satu kali, namanya satu kali proses. Jadi kelihatan tuh yang nggak kuat nahan napas panjang itu bahaya. Pak tanya Pak. Ya. Pas nurunin perutnya biar lemes gitu Pak, itu napasnya keluar nggak Pak? Enggak. Ditahan. Ini liatin saya. Ini nggak serius saya nariknya, yang penting saya tarik dulu ya. Nah tadi pas saya mau ngelemesin perut, napas keluar. Karena latihan. Coba kamu tarik napas, simpan di dada, agak dikurungin dikit. Yang penting jajan. Sampai Ada apa-apa ini nggak apa-apa. sampai. Jadi nggak kaku banget. Kalau kaku berarti kamu nyimpennya di perut. Aku tuh nih. Tapi kalau dia bisa ditekan masih bisa. Paham ya? Coba tarik perutnya ditekan. Bisa lembek kan? Tarik napas, disimpan di dada, perutnya ditekan bisa lembek kan? Ayo. Yuk tarik dulu. Ya nggak bisa angkat tangan. Berarti tekniknya salah. Setengah kencang. Kalau saya bilang kamu ada apa sedikit, jangan terlalu gini. Yang penting tegap. Karena itu faktor tertarik. Kalau ini kalau posisi lagi lapar sama kenyang beda nggak? Posisi Maksudnya lagi lapar sama kenyang gitu? enggak ngaruh, enggak. Kalau lapar. Enggak ngaruh. Ya. Ada lagi mau tanya? Kita coba. Jadi ingat, yang nggak kuat nahan nafas panjang, berarti kamu butuh latihan ekstra. Karena paru-paru berarti sempit.
dia karena apalagi sudah sempat perokok lagi. Kalau aja. Misalkan ini apa namanya? Kita kan lagi pas tidur atau lagi pas duduk gitu. Tiba-tiba ini kan mengenai paru-paru ya. Tiba-tiba kita nafas. Baru terasa lega, itu apa ada efek dari paru-paru itu gimana? Iya, efek dari paru-paru. Jadi pas kayak mungkin tidur gitu ya, tiba-tiba agak nyesek, kita harus tarik napas dalam, baru keluarnya. Iya Gitu. Jadi semakin orang tuh besar paru-parunya semakin bagus. Paham ya? Dan semakin kamu kuat menahan napas panjang, berarti semakin ini yang belum nikah angkat tangan. Satu. Karena ini ada pelajaran penting ya, manfaatnya ya. Yang Malu. jadi kalau kamu latih seperti ini sehari minimal 2 kali, kamu tidak kena lemas saraf. Paham? Jangan-jangan Pimpin aja kan ketawa. Terus info bagus itu. Ya. Ya, bagus. Jadi kan ciri-cirinya orang lemah sahabat. Jadi ciri-cirinya orang lemah sahabat kalau jongkok mudah kesemutan. Ya. Jadi kamu harus banyak berlatih pernapasan. Paham ya? Jadi manfaatnya luar biasa. Jadi ada gambaran, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita latih 5 kali proses. Ya. 5 kali proses tarik. Ya. Nah. Jelas ya? Jadi perhatikan sekali lagi, tarik nafas yang panjang sampai maksimal, tahan sampai maksimal, keluarin. Nah, cara ngeluarin maksimal tuh begini. Ini cara ngeluarinnya nih. Nah, ini proses nahan tadi. Jadi mukamu sudah benar-benar muerah. Semakin kamu kuat menahan untuk nggak ngambil, di saat itulah yang paling ampuh. Perhatikan. Ya. Jadi inti pernapasan ini, ketika kamu sudah keluarin napas, sudah mentok, terus kamu kuat nahan. Nah, itulah menghidupkan ji kita ini. Api kita ini punya unsur api. Nah, itulah yang akan membuat kamu penyakitmu luntur, semangatmu tinggi, segarnya dalam dirimu. Nanti kita buktikan. Jadi kalau kamu saat ini punya sakit kepala, tak jamin langsung hilang. Lu serius? Ada? Ada. Kita praktek ya. Ya, kita praktek 5 kali ya. Nanti posisi badanmu tuh seperti apa nanti ya? Oke ya. 1, 2, 3.
Gimana Rusli? Yang dirasakan di badan gimana? Enak Pak. Kepala ringan? Semangat muncul nggak? Cuman saya Gimana? ada step begini loh Pak. Karena kayak mau menelan sesuatu gitu. Ya. Kayak nelan udah gitu. Telan ya. Nggak apa-apa ya? Ya, nanti kalau kita, ya ini contoh hampir keliru. Berdua ini tadi kalau tekniknya benar-benar dipaksakan keliru, kamu keselnya kayak si Anam tadi. Batuknya luar biasa. Namanya batuk keselak, batuk tersedak. Jadi kalau kita tarik nafas, ludahnya ditelan aja. Nah, ini. Ditelan. Kalau misalnya kita ngeluarin ada ludahnya, ditelan dulu ludahnya. Ya, ditelan misalnya. Baru persiapan untuk menarik nafas. Paham ya? Nanti kalau pas posisi nahan ada ludah ditelan, terus posisi ngeluarin nahan ada ludah ditelan dulu baru tarik. Ludah itulah kalau salah trik itu yang membuat sensasi. Ya, pokoknya itu sudah gejala tersedak. Dan kalau sampai masuk 5 sampai 10 menit kamu baru luar biasa. Akibat tersedak. Cuman nanti relax lagi. Apalagi selain itu. Tapi di badan enteng Hangat ringannya. semua sih, badan berasa hangat semua langsung. Nah, kamu gimana? Entengnya? Modal nih. Kalau Pak Fir itu tangan. Ada Pak, banyak Pak. Ada banyak. Banyak apa yang dirasain? Pas ini kalau keringat tuh panas sudah ya. Panas. Cuman apa atur napas buat ngeluarin kadang apa nama yang batuk gitu. Iya. Ya, Ini pas ketika ngeluarin, perhatikan ketika ngeluarin itu namanya salah teknik. Jadi ketika nahan pelan-pelan. Kalau kamu ngeluarinnya melos, kamu tersendat. Iya kalau langsung gitu. Jadi pas posisi udah di atas nih, udah nahan, udah full, Betul. mau keluar tuh langsung kita mulai mau dikit langsung ke ini Pak. Ya, makanya sekarang Ke dikit Langsung ke rem. baru mulai ngerem. tuh posisinya tuh. Kalau kamu posisi misalnya langsung melos, jadi posisi tegap tuh ngerem. Karena napasnya tuh di sini. Paham? Kalau pas posisi tarik nafasnya itu Pak, semuanya harus lemas apa ikut? Bebas. Kalau posisi tarik napas bebas. Ya tarik napas. Kalau saya poin tarik napas megang ini karena harus kuat ya. Oh, berarti boleh tangannya. Nah setelah napas baru lemas, relax. Kamu sembari goyang biar enggak apa namanya biar tambah santai, biar nyaman. Ketika ketika ngeluarin juga ada. Jadi ngeluarinnya berarti kan gini. Nah, semakin kamu apa namanya nunduk tuh Pas semakin ngabisin napasnya tuh kayak berasa muka tuh luar biasa. Panas. Iya, semakin kita mau ngabisin Kayak kumpul semuanya nih. Nah, pas ketika nahan itu puncaknya. Merah Pak muka itu. Darah Darah nggak masalah, nggak pengaruh. Itu puncaknya. Keluar semua. Ketika sudah keluar, habis keluaran. Ya sekali lagi ya inti dari pernapasan ini setelah ketika ngabisin napas, misalnya contoh nih muka saya lihat ini ya. Nggak serius karena nahannya kurang maksimal. Jadi ngambil intinya juga nggak dapat. Makanya inti ini tuh harus dapat kalau nariknya maksimal, nahannya maksimal kalau dikeluarin. Nah ketika keluar habis ditahan. Nah proses nahan itu udah siap. Pokoknya mukanya luar biasa lah rasanya. Bener ya? Ya. Nah, Kumpul semua. ketika kamu kuat nahan lama di saat itulah intinya kamu dapat. Nah saat itu paru-paru musuhnya akan hangatnya luar biasa, dahaknya semuanya hilang, dan peredaran darahmu itu akan luar biasa dan luar biasa. Dan
panasnya itu nggak hilang-hilang. Jangan nyala. Jadi nanti kamu berdiri gerak, itu malah semakin panas. semakin panas. Semakin gerak semakin aktif. Dan akan membuat dirimu akan semakin sehat. Jadi kalau kamu tadi proses, ada yang flu, ada yang sakit kepala, ada yang meriang, insya Allah langsung hilang. Langsung hilang. Dan belum pernah ada yang langsung hilang. Paham ya? Ada pertanyaan? Pak, kalau posisi kaki bisa dirubah nggak? Boleh. Jadi mau dirubah sebelah kanan di ini boleh, silahkan. Tapi saya sih belum pernah rubah dalam proses. Pokoknya kalau ciri-ciri kamu nggak kuat duduk sila lama itu adalah ciri-ciri lemah. Tahu Pak kamu. Karena kalau sama pakarnya begitu resikonya. Ini coba Ibuan. Ini lagi. Nah, kalau duduk begini nggak disarankan, hanya khusus buat orang-orang yang kuat. Cuma saya nggak akan sarankan. Yang namanya duduk teratas. Semuanya naik. Ya, buat Di pantat doang. Oh, kamu kalau duduk seperti itu, kamu nggak akan tidur terjatuh. Jadi kalau kamu seandainya yang mengunci fungsinya di sana. Masalahnya nggak bisa lipat Pak. Ya kan, ya. Jadi hanya orang-orang khusus yang bisa dilipat begitu. Orang yang nggak kena asam urat, orang yang nggak kena lemah syahwat. nah ini nih. Terus orang yang badannya sering apa? Tinggian saya dong, Mbak. Itu namanya duduk terata ya. Ini depresi. Gak usah maksain. Oh, bisa. Oh, bertingkat. Kalau begini Pak. Kalau gini duduk nyantai. Tahu. Bisa. Ya, bisa. Kalau bisa dihitung buat berapa lama? Itu. Nah. Paham ya? Jadi posisi duduk silakan dibuka, nggak ada masalah. Bebas ya. Yang penting satu tuh ditekuk, karena ini posisi paling santai begini. Itu kalau nggak napas, kalau nggak napas panjang ya. Tapi kalau proses tadi nggak bisa. Coba aja kalau kita. Ada yang tanya lagi? Itu emang kalau dari napas satu, kedua lama-lama pendek gitu ya. Iya. Iya pendek. Ya kan udah makin lama pendek. Yang pertama dipanjang. Karena tenaga kita pakai. Berarti itu kita kan maksimal 15 menit. Kalau emang sebelum 15 menit kayaknya udah mau, ini berarti mau udah maksimal berarti. Yang jelas kan tadi maksimal, batasnya itu maksimal, bukan lama ya. Bukan lamanya tapi maksimal. Jadi jangan lomba, Bang. Oh, belum ada yang keluarin apa sih? Gua tahan dulu. Iya, bagus. Bagus. Karena nggak ada orang yang bablas sampai itu nggak ada. Itu namanya kamu mengupgrade paru-paru. Iya. Makanya orang-orang itu paru-paru itu lebar-lebar. Apalagi kalau tim khusus kesehatan, namanya apa? Pasus. Kodok. Satu lagi namanya apa? Saya lupa. Buatnya tuh buat apa? Nah, beda. Saya punya topinya dulu. Ya, nggak apa-apa. Pada nyongkok. Kita pakai selokan dulu belum Ya, jadi yang jelas tuh tahan maksimal. Kalau udah nggak kuat itu ya keluarin maksimal, keluaran maksimal mungkin. Nah, proses menahan, jadi keluarin, tahan itu kita sudah posisi ancang-ancang. Posisi kalau yang pakai lidah sudah posisi aku ini. Iya. Belum ngambil itu udah posisi. Karena ada lupa kali lidah batas jadi ke atas. Lidahnya harus ke bawah di ke atas. Nah, kalau yang pakai gigi ya sudah posisi. Kalau yang ngomong berarti repot gitu. Mau ngejelasin maksudnya. Eksos gedean. Jadi keluarinnya lewat hidung bukan lewat mulut. Lewat hidung bukan lewat mulut. Bagus sambil berjemur pagi kali, Pak ya. Jangankan berjemur kamu kuat 15 menit aja udah hebat. Udah serius.
kuanannya luar biasa. Ini masih peringatan. Ya. Dan satu tips lagi ya, kamu kalau ngelakuin ini, kalau ingin tambah gasnya, kamu sediakan minum air hangat. Mau pakai air putih biasa atau pakai ramuan tadi. Ya. Rebusan jahe, tambah jeruk, asam jawa sama jahe direbus. Kalau sudah hangat di gelas, tambah peresan jeruk sama madu. Luar biasa. Itu kamu, nih silahkan buktikannya. Nyamuk tuh nggak berani gigit. Lu serius? Pahit berarti. Bukan masalah pahit. Aroma Jadi panas, aroma. tubuhmu ini dengan catatan setiap hari latihan loh. Dengan catatan setiap hari latihan, tubuhmu ini kayak ada magnetnya. Kamu tahu penggaris kalau digesek-gesek itu tubuhnya. Jadi nyamuk itu nggak betah ya. Serius? Nggak betah. Ya. Ini saya ajarin sampai di situ. Kalau ditambah pukulan itu sangat luar biasa. Kamu tahu video cewek yang kakinya kebal tau? Undang itu. Ya, sebelum latihan sesudah lulus di situ. Pak, jadi tekniknya itu latihan fisik terus menerus, latihan nafas. Cuma dia nafasnya nggak nafas ini. Dia nafasnya nggak. Ini nafas ini ilmu kuno. Dan ini ilmu yang jarang diperlihatkan. Bisa nih. Jadi kalau nanti kita upload di YouTube, orang-orang tenaga dalam tahu dia akan pakai ini. Jadi akan bandingkan dengan teknik mereka. Jadi ini dampaknya. Kalau kamu sering latihan begini, badanmu akan fitnya luar biasa. Terus auramu akan dibawa. Jadi kamu takut itu nggak ada. Jadi merasa pede. Kenapa? Karena proses darah itu mengalir. Sehat. Beda nggak orang fit sama orang meriang, beda nggak? Pucat-pucat gimana? Jadi kalau mangga itu mangga lagi ranumnya ya. Jadi badanmu akan fit. Makanya tadi lemah sahabat 12. Rematik 12. Asam urat lewat. Asam urat lewat. Koleksi Kolesterol lewat. enak kan? Dia pada pulang nih. Banyak penyakit. Jadi Lewat. pulang. Bagus kan ada pulang-pulang ya. Ya, jadi kamu nanti turun nih, semakin gerak kamu akan semakin panas. Ada yang ditanya? Jelas ya? Terus. Jadi saya nanti akan perintahin tim mulai besok briefing pagi masing-masing latihan pertama supaya banyak kita fit. Jadi ini adalah teknik terhebat untuk menaikkan daya tahan tubuh, untuk menaikkan antibodi dan imun tubuh. Karena kamu kalau habis latihan begini itu wajahmu nggak akan cemberut dan nggak bisa cemberut. Kenapa? Karena organ kita maksimal semua. Bagus. Jangan cemberut. Maksimal ya nih. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita close, oke? Kita sukses latihan untuk apa namanya? Pernapasan. Namanya pernapasan antivirus. Oke, salam sehat, mantap jiwa. Mantap jiwa.